Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rifai, jurusan Hukum Tata Negara, NIM 106180221. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu tentang jawaban dari tugas hukum lingkungan. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini karena keterbatasan sistem dan alat-alat yang digunakan. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu pada pertanyaan pertama, yaitu aspek pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan ekosistem. Nah, jadi aspek pengelolaan lingkungan hidup ini ada 6. Nah, yang pertama adalah kebijakan dan penataan. Nah, ini kebijakan dan penataan ini biasanya dibuat oleh pemerintah. Nah, kebijakan tersebut biasanya dibuat untuk mengatur sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini seperti contohnya pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Jadi apapun sumber daya alam di suatu wilayah, baik dalam sektor wisata, perkebunan, nah itu dimanfaatkan secara baik dan arif. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Nah, di suatu wilayah itu biasanya ada salah satu yang menonjol baik dalam sektor pertanian maupun pariwisata, pertambangan, dan lain-lain. Nah, itu dilakukan pengembangan. Jadi tujuannya agar supaya sektor sumber daya alam tersebut dapat bersaing dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan dan pemulihan. Nah, tidak memungkiri bahwa sesuatu yang kita lakukan itu menimbulkan dampak baik terhadap lingkungan maupun yang lainnya. Nah, di sini inilah pentingnya pemeliharaan. Nah, jadi kita ambil contoh di wilayah pertambangan. Nah, itu adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang tersebut. Jadi perlunya adanya pemeliharaan. Kemudian pemulihan ini ditujukan untuk memulihkan suatu wilayah yang terdampak. Contohnya seperti tambang batu bara. Itu setelah melakukan pertambangan, di situ akan menimbulkan bekas. Jadi bekas pertambangan. Nah, itulah yang dilakukan pemulihan yang biasanya disebut dengan reklamasi. Kemudian ada juga kalau di perkebunan itu namanya replanting. Nah, kemudian adanya pengawasan dan pengendalian. Nah, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Biasanya kalau dalam sektor pertambangan itu biasanya diawasi oleh pemerintah. Sumber daya mineral misalkan, itu dilakukan pengawasan dan pengendalian. Nah, maksud dari pengendalian ini dikendalikan agar tidak merebak. Misalkan kita ambil contoh adalah di perkebunan kelapa sawit. Nah, itu tidak semuanya harus perkebunan kelapa sawit. Jadi semuanya harus ada pengendalian. Kemudian adanya penegakan hukum lingkungan. Nah, ini sangat-sangat perlu sekali adanya penegakan hukum lingkungan. Nah, kenapa? Karena kita menyadari bahwa setiap yang memanfaatkan lingkungan itu akan berdampak. Nah, dampak inilah yang akan kita meminimalisir. Nah, itulah gunanya penegakan hukum lingkungan. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasan nomor 1. Kemudian kita masuk kepada
nomor 2, yaitu analisis video perspektif pengelolaan lingkungan hidup. Nah, saya telah melihat videonya dan itu membuat saya miris dan menangis. Di dalam video tersebut diperlihatkan bahwasanya pantai ataupun laut yang semestinya harus kita jaga, tetapi terdapat banyak sampah. Dari judulnya saja sudah kita bisa cerna ya, ataupun bisa kita renungkan, yaitu Laut Indonesia Surga Sampah Plastik. Itu adalah cambukan tersendiri bagi kita semua, khususnya kita sebagai manusia ya, untuk mengelola lingkungan hidup. Bersumber dari video yang diambil dari CNN Indonesia. Nah, dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup itu ada pemanfaatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan laut yang telah dianugerahkan kepada kita jika laut saja banyak terdapat sampah. Ini harus jadi renungan bagi kita. Kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan jika laut kita saja terpenuhi oleh sampah. Misalkan dalam pengembangan laut itu bisa kita jadikan sebagai sektor pariwisata, kemudian perikanan, kemudian habitat atau pelestarian rumput laut, itu bisa sebenarnya bisa kita manfaatkan. Namun di sini kita lihat bahwasanya laut kita telah tercemar oleh sampah plastik. Nah, ini adalah suatu renungan bagi kita semua untuk meminimalisir ataupun membuat cara bagaimana permasalahan ini harus berakhir. Nah, jika ditanya mengenai pendapat saya, bagaimana pendapat saya terhadap permasalahan ini, saya melihatnya begini. Nah, jika ditanya mengenai pendapat saya, bagaimana solusi dari pendapat ini? Nah, menurut saya itu adanya kerjasama antara seluruh masyarakat dan pemerintah. Nah, kita di sini perlu adanya dukungan pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus ada dukungan dari masyarakat. Jadi berkesinambungan. Nah, tidak terlepas juga peran dari kaum intelektual untuk menangani masalah ini. Jadi hal yang perlu kita lakukan kalau menurut saya adalah mengkampanyekan ataupun memberi pembelajaran atau pemahaman pentingnya kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Karena di sini dampaknya sangat-sangat besar bagi kehidupan, baik kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Nah, itu menurut solusi dari saya. Jadi harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kemudian kesadaran diri terhadap kebersihan lingkungan, kemudian mengkampanyekan pentingnya kebersihan lingkungan dan kebersihan laut. Kemudian jika kita lihat bahwasanya ini juga dapat masuk dalam ranah hukum. Nah, saya mengambil contoh ataupun mengutip di sini sarana kepidanaan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, seharusnya ini harus benar-benar ditegakkan
Jadi hukum ini bukan hanya sebatas pada tulisan ataupun sebatas pada pengetahuan, namun benar-benar ditegakkan kepada oknum-oknum yang melanggar aturan terhadap lingkungan hidup. Misalkan membuang sampah sembarangan, kemudian dengan sengaja membuang sampah ke dalam laut ataupun daerah aliran sungai yang dapat mengarah ke laut. Ini bisa kita pidanakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk membuat efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat semua bahwasanya kita harus memelihara lingkungan hidup. Nah, saya rasa cukup untuk pembahasan nomor 2. Kita masuk kepada pembahasan nomor 3, yaitu permasalahan kasus lingkungan hidup yang terjadi di tempat tinggal saudara. Nah, kebetulan saya bertempat tinggal di wilayah area perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Nah, di daerah saya merupakan daerah perkebunan terbesar kedua se-Sumatera setelah Medan ataupun Sumatera Barat. Nah, tidak menutup kemungkinan itu mendorong berdirinya pabrik-pabrik, baik pabrik milik negara maupun milik swasta. Nah, pabrik-pabrik tersebut itu beroperasi setiap hari 24 jam lamanya. Nah, mereka itu hanya libur hari-hari besar keagamaan saja. Nah, bisa kita bayangkan pabrik-pabrik tersebut beroperasi selama 24 jam dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran kelapa sawit tersebut. Nah, asap tersebut mengandung karbon dioksida dan monoksida, di mana karbon tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, dampaknya adalah oksigen itu mulai tercemar, kesehatan manusia terancam. Kemudian dampak globalnya adalah menimbulkan efek rumah kaca, kemudian menimbulkan pemanasan global. Nah, itu adalah dampak globalnya. Kemudian belum lagi dari limbah kelapa sawit tersebut, karena menurut sumber bahwa limbah kelapa sawit tidak bisa diurai dalam hitungan bulan, tahun, namun berpuluh-puluhan tahun. Nah, jadi setiap limbah itu ditampung di dalam kolam-kolam. Nah, kolam-kolam tersebut juga memiliki kapasitas, tidak bisa menampung jika produksi meningkat. Nah, kemudian perusahaan itu mengambil suatu kebijakan dengan bantuan bahan kimia. Nah, tetapi bahan kimia yang melebihi dosis ini juga dapat membahayakan baik dari lingkungan dan maupun kesehatan manusia. Nah, penggunaan bahan kimia yang secara berlebihan itu dapat merusak ekosistem tanah, kesuburan tanah, dan kesuburan air. Nah, setelah saya mendapatkan informasi, setelah penggunaan bahan kimia tersebut, setelah terurai, ternyata limbah dibuang ke aliran sungai. Nah, pembuangan limbah ke aliran sungai tersebut itu sangatlah berdampak sangat buruk bagi kehidupan manusia dan juga berdampak pada ekosistem yang ada di aliran sungai tersebut. Nah, ini menjadi sebuah perhatian untuk kita, kemudian sebuah yang harus kita perhatikan sama-sama dalam kasus ini. Nah, jadi perlu adanya perhatian pemerintah dan masyarakat untuk masalah ini. Kemudian menurut saya untuk permasalahan ini harus adanya penelitian dan kajian khusus bagaimana memecahkan masalah ini agar tidak merugikan, baik merugikan masyarakat maupun perusahaan yang terkait. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Saya akui bahwasanya pembuatan video ini sangatlah banyak kekurangan, baik dalam tutur kata, penyampaian materi, dan segalanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.